saya sayangi, langsung saja untuk materi kali ini bab 3 kita akan membahas tentang jumlah. Jadi jumlah itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalimat ya. Kalau kalimat dalam bahasa Arab di Indonesia kan menjadi kata. Nah, jumlah itu kalau dalam bahasa Arab ada dua ya, ada dua. Yang pertama itu jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah ya al-jumlah al-mabdu'ah bil ismi, yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Contoh at-talibu dhahaba. At-talibu seorang murid, dhahaba pergi. Atau sebenarnya kalau kalian tahu tentang mubtada khobar ya, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang merupakan susunan mubtada khobar. Entah itu mubtadanya yang di depan kemudian khobar di belakang, ataupun dibalik, mubtadanya di belakang dan khobarnya di depan ya, itu juga termasuk dalam contoh jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah fi'liyah ya al-jumlah al-mabdu'ah bil fi'li, jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Ya, dulu pernah kita pelajari bagaimana cara membedakan kalimat isim dan kalimat fi'il. Nah, jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang kalimat awalnya itu adalah berupa susunan fi'il fa'il ya. Jadi kalau jumlah ismiyah itu susunan mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah itu susunannya fi'il fa'il. Fi'il fa'il itu berarti yang depan itu adalah kalimat fi'il, sedangkan yang selanjutnya isim ya. Di sini contohnya dhahaba at-talibu. Dhahaba di sini kan kalimat fi'il ya, dhahaba kalimat fi'il. At-talibu ini isim, ini menjadi fa'il dari dhahaba. Artinya pelakunya dari pelaku dhahaba, orang yang pergi. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau jumlah fi'liyah itu adalah susunan fi'il dan fa'il. Berarti fi'il dulu baru setelah itu fa'il. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu susunannya mubtada khobar. Jadi susunannya mubtada khobar, bisa mubtadanya dahulu baru kemudian khobar, bisa juga khobar dahulu kemudian mubtada ya. Nah, dalam pembahasan jumlah fi'liyah ada yang perlu dipahami, yaitu ini yang ketiga, al-fi'lu fil jumlah al-fi'liyah fi suratil ifrad daiman ya. Fi'il pada saat jumlah fi'liyah yaitu dalam jumlah fi'liyah itu fi'ilnya fi suratil ifrad daiman, harus selalu dalam bentuk mufrad. Wa yuwafiqul fi'il al-fa'ila, fi'il ini harus menyesuaikan dengan fa'ilnya fi tadhkiri wa ta'nithi ya, fi tadhkiri wa ta'nithi. Jadi yang disesuaikan dengan fa'il itu adalah masalah tadhkir dan ta'nits, yaitu laki-laki dan perempuannya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Nih, dalam mudzakkar muannas ini fi'il harus sesuai dengan fa'ilnya. Oke, ulangi lagi. Nah, dalam masalah jumlah fi'liyah, fi'il harus sesuai dengan fa'il. Di sini ada fi'il dhahaba, ini fa'ilnya ya. Ini ada fi'il, kemudian ini ada fa'il ya. Jadi dhahaba ini bentuk mufrad. Kalau tasniyahnya dhahaba ada alifnya, ini sudah ada pembahasan kemarin ya. Kemudian kalau mau dijamakkan menjadi dhahabu ya. Jadi kalau dhahaba ini mufrad, kemudian kalau tasniyah itu menjadi dhahaba ya, dhahaba ada alifnya. Kalau jamaknya menjadi dhahabu ya, seharusnya dhahabu kalau jamak. Nah,
Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah itu yang disamakan cukup dengan mudzakkar dan muannasnya saja. Cukup mudzakkar dan muannas ya. Masalah mufrad, tasniyah dan jamak itu tidak perlu disesuaikan. Makanya di sini contohnya yang pertama, dzahaba at-thalibu ilal maktabati. Dzahaba artinya pergi, at-thalibu siswa, ilal maktabah ke perpustakaan. Kalau diterjemahkan menjadi seorang siswa pergi ke perpustakaan. Ya, seorang siswa, satu orang siswa. Yang kedua, contoh yang kedua, dzahaba at-thalibani. Ya, dzahaba at-thalibani. Seorang ini kalau at-thalibani artinya dua orang siswa. Ya. Jadi tidak perlu menambahkan alif pada dzahaba ini. Ya, tidak perlu dirubah menjadi dzahaba at-thalibani, tidak perlu. Cukup dzahaba saja dalam bentuk mufrad. Tapi kalau taliban di sini adalah mudzakkar, maka dzahaba ini wajib ikut mudzakkar juga ya. Jadi dzahaba at-talibani, tidak perlu dzahaba dipanjangkan, tidak perlu. Cukup dzahaba at-talibani ilal maktabah, dua orang siswa pergi ke perpustakaan. Begitu juga ketika pelakunya atau fa'ilnya itu orang banyak. Di sini contohnya at-tullab. Tullab itu berarti siswa-siswa banyak ya. Siswa banyak. Ini tidak perlu dzahaba ini dirubah menjadi dzahabu at-tullabu, tidak perlu. Nah, cukup dzahaba at-tullabu itu sudah cukup. Yang penting sama antara mudzakkar dan muannasnya. Kalau fa'ilnya ini mudzakkar, ya, fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya ini juga harus mudzakkar. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kalau ini fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya ikut mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, di sini contohnya at-thalibatu, maka fi'ilnya juga harus ikut muannas. Ya. Harus dzahabat, ada tak sukunnya. Ya. Ketika pelakunya itu dua orang siswi atau libatani, maka di sini juga harus juga cukup dengan dzahabat saja, itu sudah cukup ya. Tidak perlu dirubah menjadi dzahabata, tidak perlu ya. Atau ketika at-thalibatu, siswi-siswi, banyak siswinya, tidak perlu dirubah menjadi dzahabna, tidak perlu ya. Cukup dzahabat, itu sudah cukup. Jadi yang perlu disesuaikan dengan fa'il itu adalah cukup mudzakkar dengan dan muannasnya saja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teks. Kita lanjut teks. Di sini ada teks qiraah yang berjudul Al-Wajibu Al-Madrasiyu, tugas madrasah. Nah, sekarang kita akan coba lihat di teks ini sebagai contoh. Yang pertama, Maulana Rizki Thalibun Nasyitun. Maulana Rizki ini isim. Ya, Maulana Rizki ini isim. Jadi ketika ini isim, maka dia menjadi mubtada dan ini menjadi khobar. Maulana Rizki Thalibun Nasyitun. Jika diawali oleh isim atau dengan tarkib mubtada khobar, maka ini namanya jumlah ismiyah ya. Indahu wajibun madrasiyun ya. Dia memiliki tugas madrasah. Nah, ini yang saya katakan, ini juga termasuk jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ini tarkibnya mubtada khobar. Ini khobarnya dulu, baru kemudian mubtada. Jadi indahu ini sebagai khobar dan wajibun sebagai mubtadanya. Mubtada muakhar dan khobarnya muqaddam, diawalkan. Ini termasuk dalam jumlah ismiyah ya. Kemudian fadzahaba at-thalibu ilal maktabah. Ini baru masuk ke contoh jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali oleh dzahaba. Ya. Dzahaba ini fi'il, maka at-thalibu menjadi fa'il. Ya, ini namanya jumlah fi'liyah. Fadzahaba at-thalibu ilal maktabah. Kemudian seorang siswa pergi ke maktabah, perpustakaan. Kemudian ada lagi jumlah fi'liyah lagi. Wa dhahaba ma'ahu at-talibani. Nah, di sini antara dhahaba dengan at-talibani
itu cukup disamakan dalam masalah mudzakkar muannasnya saja, tidak perlu dirubah menjadi wadhahaba dipanjangkan agar menjadi bentuk tasniyah. Nah, ini tidak perlu ya. Cukup wadhahaba ma'ahu at-talibani. Nah, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu dirubah menjadi tasniyah dhahabanya ya. Cukup dalam bentuk mufrad saja, yang penting sama dalam bentuk mudzakkar dan muannasnya. Lanjut. Wa ba'da nisfi sa'ah dhahaba at-tullabu ilal maktabah. Nah, ini termasuk bentuk jumlah fi'liyah juga. Loh, kok bisa, Pak? Kan ini awalnya wa ba'da nisfi sa'ah. Nah, wa ba'da nisfi sa'ah ini adalah keterangan ya. Ini keterangan. Kalau kita lihat dalam keseluruhan jumlah ini jumlahnya termasuk jumlah fi'liyah karena bentuknya adalah fi'il dan fa'il. Dhahaba menjadi fi'il, at-talibu menjadi at-tullabu menjadi fa'il. Ya, adapun wa ba'da nisfi sa'ah ini adalah keterangan. Jadi ini tidak bisa menjadi penanda kalimat ini bentuknya jumlah ismiyah atau fi'liyah, tidak bisa. Ya. Nah, yang menjadi patokan adalah ini dhahaba at-tullabu, karena dhahaba at-tullabu ini bentuknya fi'il fa'il, maka jumlah dari wa ba'da nisfi sa'atin ilal maktabah aidon ini termasuk dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena ba'da nisfi sa'atin ini mau diletakkan di belakang juga nggak masalah ya, karena itu keterangan. Keterangan ini tidak terlalu diperlukan dalam sebuah kalimat. Cukup fi'il dan fa'il saja itu sudah termasuk kalimat yang berfaedah. Jadi meskipun ini wa ba'da nisfi sa'atin ini di depan, ini tidak merubah jumlah ini menjadi jumlah ismiyah ya, tetap jumlah fi'liyah, karena yang menjadi patokan adalah ininya, susunannya, fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kalau fi'il fa'il maka jumlah ini termasuk jumlah fi'liyah ya. Wa ba'da nisfi sa'atin dhahaba at-tullabu ilal maktabah. Setelah setengah jam para siswa ya, siswa-siswa banyak itu pergi menuju ke perpustakaan juga. Fajtama'a jami'ut tullab. Nah, ini ijtama'a ini kan mufrad ya. Meskipun fa'ilnya ini jami'ut tullab, berarti semua siswa, artinya di sini banyak. Nah, ini tidak perlu ijtama'anya ini dirubah menjadi ijtama'u ya, ini tidak perlu ya, cukup ijtama'a jami'ut tullab, semua siswa berkumpul fil maktabah di perpustakaan. Yatasoffahuna, mereka mencari-cari ya, membuka-buka buku, al-kutuba, membuka-buka buku, mencari-cari informasi, wal majallat, dan majalah-majalah, wal jaroida dan koran, wal mausu'at dan ensiklopedi. Hum yabhatsuna. Nah, ini baru. Ini contoh jumlah ismiyah. Hum ini isim ya, ketika isim diletakkan di depan maka otomatis dia menjadi mubtada, dan yabhatsuna ini menjadi khobarnya ya. Jumlah seperti ini dinamakan jumlah ismiyah karena susunannya mubtada khobar, atau diawali dengan isim dulu baru setelah itu khobarnya ya. Ini berarti mubtada khobar, berarti jumlah ismiyah. Hum yabhatsuna 'anil ma'lumati, mereka mencari-cari info, allati yahtajuna ilaiha, yang mereka butuhkan ya. Sa'adahum, sa'ada di sini fi'il, kemudian aminul maktabah menjadi fa'il, maka ini jumlah fi'liyah ya. Sa'ada fi'il, hum ini menjadi maf'ul. Hum di sini kembalinya ke para siswa. Aminul maktabah ini artinya penjaga perpustakaan ya. Penjaga perpustakaan membantu para siswa. Wajada at-tullabu al-ma'lumat. Nah, wajada menemukan, di sini fi'il. Fa'ilnya adalah at-tullabu. Jadi meskipun jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad ya. Jangan diikutkan jamak, cukup mufrad saja. Enggak usah diganti wajadu, enggak usah. Wajada at-tullabu al-ma'lumat. Ya, para siswa menemukan informasi, wana qoshuha. Nah, ini ketika wana qoshuha di sini baru wana qoshuha ya, di sini baru diperbolehkan untuk
menambahi wawu ya, seperti ini ya bahasuna ini. Nakoshu ini wawunya wawu jamak ya. Di sini baru ditambahi dengan wawu untuk menunjukkan bahwa pelakunya adalah at-tullab ya. Tapi kalau ini tidak perlu karena ini failnya sudah jelas di sini ya. Tapi kalau ini kalau nakoshu ini untuk menunjukkan pelakunya ini adalah atau failnya ini adalah at-tullab, maka diperlukan yang namanya wawu jamak untuk menunjukkan untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah tullab, orang banyak ya. Wa naqashu dan mendiskusikan fima bainahum yang mereka dapatkan. Amalat tullabu wajibatahum ya, para siswa mengerjakan tugas-tugas mereka al-madrasiyah, tugas-tugas madrasah, wa jama'a dan kemudian mengumpulkan tugas-tugas tadi Rois al-Fasli ya, kepada ketua kelas ya. Summa sallama, kemudian ketua kelas, atau bisa di sini dijadikan gini aja, wa jama'a dan mengumpulkan wa jama'aha Roisul Fasli, dan ketua kelas mengumpulkan tugas-tugas tadi. Summa sallamaha, kemudian menyerahkan tugas tadi ilal mudarrisi, kepada guru. Kharaja at-tullabu ya, tetap dalam bentuk mufrad semua meskipun ini jamak tulabnya. Kharaja at-tullabu minal maktabah, para siswa keluar dari perpustakaan syakirina li'a minal maktabah, sembari mengucapkan terima kasih, bersyukur ya kepada penjaga perpustakaan ala musa'adatihim, atas bantuannya. Wa'adu ilal fasli. Nah, untuk wa'adu ini karena failnya tidak ditampakkan, artinya ini hanya fiil saja, untuk menunjukkan bahwa failnya ini adalah at-tullab ya, maka di sini diperlukan wawu jamak untuk menunjukkan bahwa adu ini berarti pelakunya adalah orang banyak ya. Maka ditambahi wawu jamak. Kenapa? Karena tidak disebutkan failnya. Bisa ada saja bisa, tapi harus ada at-tullabu, itu baru boleh. Tapi karena di sini failnya tidak disebutkan, maka untuk menghindari kesalahpahaman diperlukan yang namanya wawu jamak untuk menunjukkan bahwa ini nanti pelakunya berarti adalah at-tullab ya. Wa'adu ilal fasli masrurina, dalam keadaan senang. Kemudian mereka kembali lagi ke kelas dalam keadaan senang. Annahum atau al-wajibah, karena mereka sudah mengerjakan tugas-tugas alladzi kallafahum al-mudarrisun, yang dibebankan kepada mereka oleh sang guru. Ta'atan lil mudarrisi, karena taat, jadi mengerjakannya itu dalam rangka mentaati tugas yang diberikan oleh guru. Wa hubban lil ilmi wal ma'rifah, dan juga karena mereka itu suka terhadap ilmu dan pengetahuan ya. Itu tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang pembahasan yang selanjutnya yaitu fi'il mabni lil ma'lum wal mabni lil majhul ya. Fi'il mabni lil ma'lum ini jadi gini, dalam bahasa Indonesia itu ada istilah kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, kalau fi'il mabni lil ma'lum ya, ini adalah fi'il yang fi'il mabni lil ma'lum ini adalah fi'il yang mana ini ya? Yang aktif ya. Nih, fi'il mabni ma'lum ini aktif, kalimat aktif. Kalau mabni majhul itu kalimat pasif ya. Jadi kalau fi'il mabni ma'lum ini kalimat aktif, kalau mabni lil majhul ini termasuk dalam kalimat yang pasif ya. Ingat-ingat, kalimat aktif contohnya saya membeli makanan. Membeli itu kan aktif. Kalau pasif, makanan dibeli ya. Makanan dibeli, di menggunakan di ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab
Ini fi'il itu ada kalanya mabni lil ma'lum, berarti nanti menunjukkan pelakunya. Bisa juga lil majhul, pelakunya tidak diketahui, jadi tidak ada fa'ilnya. Istilahnya nanti adalah naibul fa'il ya. Jadi kalau mabni lil ma'lum itu memiliki fi'il, kalau mabni lil majhul itu mempunyanya naibul fa'il, bukan fa'il ya. Jadi kalau ini yang mabni lil ma'lum itu memiliki fa'il, kalau mabni lil majhul itu punyanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Cara membedakan mabni lil ma'lum sama mabni lil majhul bagaimana? Caranya adalah ini. Ketika ada fi'il madi, ya, ini contoh fi'il madi, ini contoh-contohnya, dilihat harokatnya. Ketika harokatnya itu di dhammah, nih, futihah. Ketika awal kalimatnya itu di dhammah awaluhu wa kusira ma qoblal akhir ya. Dhammah awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, maka berarti ini ya, dhammah awalnya dan dikasroh sebelum huruf akhirnya. Contoh di sini fataha ya, kalimat fataha ketika mau dirubah menjadi mabni lil majhul, maka dirubah menjadi futihah. Dhammah awalnya dan huruf sebelum akhir berarti huruf kedua dari belakang itu diharokati kasroh. Fataha menjadi futihah. Fataha artinya membuka, kalau futihah artinya dibuka ya. Kemudian qatta'a menjadi qutti'a. Dhammah awaluhu wa kusira ma qoblal akhir, di dhammah awal huruf awalnya dan dikasroh huruf sebelum huruf akhirnya ya, huruf kedua terakhir itu dikasroh. Qatta'a artinya memotong, qutti'a berarti artinya dipotong ya. Akroma memuliakan ya, kalau ukrima berarti dimuliakan. Syaraka mengumpulkan ya, kalau syurika berarti dikumpulkan. Istakhroja ya, keluar, mengeluarkan. Ustukhrija berarti dikeluarkan ya, tinggal ditambahi di. Nah ya, pokoknya yang perlu diperhatikan untuk membedakan mabni maklum dengan mabni majhul itu cukup dilihat harokatnya. Ketika harokat awalnya itu di dhammah dan harokat terakhir huruf sebelum huruf akhir itu dikasroh, maka itu mabni lil majhul ya. Istakhroja menjadi ustukhrija ya. Syaraka menjadi syurika ya. Ini wawunya di sini berubah karena harokat sebelumnya kan berubah juga ya. Jadi syaraka huruf shinnya kan harokatnya fathah ya, maka untuk mendampingi fathah hurufnya menjadi alif. Tapi ketika ini berubah menjadi dhammah, maka alifnya berubah menjadi wawu ya. Berubah menjadi wawu itu. Oke. Itu untuk fi'il madi. Kalau untuk fi'il mudhari ya, itu dhammah awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Contohnya yaftahu menjadi yuftahu ya, awalnya di dhammah, huruf awalnya di dhammah dan huruf sebelum huruf akhir berarti tak di sini diharokati fathah. Yaftahu menjadi yuftahu. Yuqatti'u menjadi yuqatta'u. Yukrimu menjadi yukramu. Yusyariku menjadi yusyaraku ya, yusyariku menjadi yusyaraku. Yaftahu artinya membuka, kalau yuftahu berarti dibuka. Yuqatti'u, qatta'a yuqatti'u itu artinya memotong-motong. Kalau yuqatta'u berarti dipotong-potong. Yukrimu memuliakan. Yukramu berarti dimuliakan. Seperti itu ya. Artinya ditambahi di. Nah, gampang. Nah, sekarang kita lihat di teks Ar-Rihlah. Ini ada di buku juga.
Qarrarat ailatu Zidan ar-rihlah fi nihayatil usbu. Ar-rihlah artinya bepergian, plesir ya. Qarrarat ailatu Zidan ar-rihlah fi nihayatil usbu. Keluarganya Zidan sudah memutuskan untuk melakukan rihlah ya, memutuskan untuk melakukan plesir ya, jalan-jalan tamasya fi nihayatil usbu pada akhir pekan ya. Ini lihat qarrarat ailah ya. Di qarrarat ini muannas maka fa'ilnya juga muannas ya. Fa'ilnya muannas maka fi'ilnya juga ikut muannas. Wattafaqu ala dhihabi ila syati'il bahri. Mereka sepakat, ittafaqu karena fa'ilnya tidak disebutkan, yang nantinya fa'il ini adalah kembali ke ailatu Zidan. Jadi di sini harus ditunjukkan ketika fa'ilnya itu adalah orang banyak, ailatu Zidan kan berarti keluarga kan banyak, orang banyak, maka ditambahi wawu jamak ya. Mereka sepakat untuk melakukan bepergian ke pantai ya. Waqad qarrarat ar-rihlah qabla yaumain ya. Ketetapan pergi ini ya, bepergian ini ditetapkan sebelum kurrirat ya, kurrirating. Waqad kurrirat di sini mabni lil majhul, maka dhamma awaluhu wa kusira kurrira ya. Kurrira bacanya kurrira karena ini mabni majhul ya. Kurrira ya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Kurrirat karena ini muannas maka ditambahi tak tanis. Wa kurrirat ini mabni lil majhul, ar-rihlah berarti menjadi naibul fa'il ya. Wa kurrirat dan perjalanan ini atau tamasya ini ditetapkan qabla yaumain sebelum 2 hari. Jadi 2 hari sebelum bepergiannya ya. Fajahazu kemudian mereka menyiapkan mala bisa sabahati pakaian renang, wa wajabatul khafifah ya, dan juga wajabatil khafifah menyiapkan makanan-makanan ringan. Daro al-hiwar baina Zidan wal walid. Terjadilah percakapan antara Zidan dan orang tuanya. Zidan, mata nataharraku ya abi, kapan kita akan berangkat ayahku, hai ayahku. Kemudian orang tuanya menjawab, ayahnya menjawab, bisa disati sobahan insyaallah, jam 6 pagi insyaallah ya. Kemudian Zidan menjawab lagi, wa madza narkabu, dan kita akan naik apa ya, wa madza narkabu sayyaratuna, kita akan naik sayyarotana, kita akan naik mobil kita. Man yaquduha, siapa yang akan menyetir? Yaqudu Abdullah as-sayyarata. Nah, di sini masih contoh-contoh mabni lil ma'lum ya. Yaqudu ini kan masih mabni lil ma'lum ya. Kemudian ini contoh yang mabni lil majhul. Yaqudu menjadi tuqadu. Nah, jadi tuqadu as-sayyaratu bisur'ah idzan. Oh, kalau begitu mobilnya akan jalan cepat, akan disetir dengan cepat ya. Tuqadu dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir ya, ingat ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ketika mabni lil majhul maka dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir ya. Kita lihat di sini contoh yang tadi, dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir ya. Futiha ma qoblal akhir. Ini loh. Nah, ini kalau yang tuqadu itu kan fi'il mudhari' ya. Tuqadu dhamma awalhu wa futiha ma qoblal akhir. Tuqadu berarti disetir, as-sayyaratu mobil, bisur'ah dengan cepat. Oh, mobilnya berarti akan disetir, akan dijalankan dengan cepat. Idzan. Kenapa? Li'annal amma karena paman ya. Abdullah yuhibbu as-sibaq atau as-sabaq ya. Ini karena paman Abdullah itu suka balapan ya, suka cepat, suka balapan. Kemudian ayahnya menjawab itmain ya.
tenang, santai, yabni, ya anakku. Ya. Fal'am Abdullah saikun mumtaz, dia adalah seorang supir yang handal. Ya'rifu qiyadatas siyarah ya, sayyarah jayidan. Ya. Ya'rifu qiyadatas sayyarah jayidan, dia tahu cara menyetir dengan baik. Natamatta'u birrihlah, insyaallah kita akan menikmati perjalanan ini insyaallah. Dan arju dzalika ya abi, ya saya harap demikian wahai ayahku. Oke, ini keterangan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, juga ketika jumlah fi'liyah itu mabni majhul atau mabni ma'lum. Untuk selanjutnya silahkan kalian pelajari lagi. Insya Allah nanti ini juga akan masuk dalam tes pas ya, yang insya Allah minggu depan akan ada pas 2 minggu lagi ya, berarti besok masih ada 1 kali pertemuan lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.